Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rohmat. Saat ini saya ingin ngajak kalian untuk lihat-lihat ya, jalan-jalan, lihat-lihat rumah yang berada di daerah Bojongsari, Bojongsoang, Kabupaten Bandung. Tepatnya itu di Saskara Buah Batu Residen. Untuk contoh unitnya yang udah jadi tuh kayak yang di belakang saya nih, ini kayak gini. Kalau kita lihat tuh kayak dia kayak 2 lantai, tapi sebenarnya kalau disebut 2 lantai ya nggak 2 lantai sih, karena dia di posisi di atasnya itu kayak hanya mezanin, jadi kayak ruangan kosong gitu sama balkon. Cuma ya bisalah disebut 2 lantai. Jadi lantai kedua itu hanya seperti memanfaatkan ketinggian dari bangunan gitulah. Nah, lebih jelasnya nanti kita lihat aja ya. Yup, saya putar kamera dulu biar lebih enak ngejelasinnya sambil lihat-lihat. Yup, inilah contoh unit yang sudah jadi yang ada di Saskara Buah Batu Residen. Untuk unitnya sendiri seperti ini, dia kelihatan kayak 2 lantai, tapi sebenarnya kalau kalian masuk itu lebih dominan itu kayak 1 lantai sih, karena atasnya itu yang ini nih, atas ini dia itu hanya ada kayak mezaninnya gitu, mezanin aja sama balkon. Nah, untuk lingkungannya sendiri nih, di sini itu nanti untuk fasilitas umumnya kalau nggak salah nggak ada sih. Dia hanya jalan dan unit-unit total keseluruhan kalau nggak salah di berapa belas unit gitu. Nah, untuk jalannya sendiri ini ada di 6 meter nantinya, 6 meter, terus dia menggunakan paving block. Terus lingkungan yang ada di ininya. Jadi dia langsung pas keluar dari jalan yang nanti di paving block ini langsung ke jalan ini, Bojongsari. Kalau untuk akses ke mana, ke jalan apa, Terusan Buah Batu atau ke arah Podomoro Park itulah, Podomoro itu dia tuh kurang lebih di 5 sampai 7 km. Kalau dengan jarak tempuh kurang lebih ya 15 sampai 20 menitan lah kalau dari sini, kalau nggak salah ya. Nah, kita lanjut aja langsung lihat bagaimana unitnya. Nah, untuk luarnya kita lihat dari sini ya, rumah yang ini. Tapi nanti untuk masuk ke dalamnya kita masuknya ke rumah yang itu, yang ada motor-motor, karena kebetulan yang bisa dibuka atau bisa dilihat-lihat dalamnya yang itu. Yuk. Nah, untuk tampak mukanya kayak gini. Dia ini di tipe bangunannya di 48 dan tanahnya di 72. Kalau tanahnya sendiri sebenarnya variatif, cuma standarnya itu di 72. Nah, kayak gini tampak mukanya. Atasnya kayak gini, itu ada kayak balkon, terus ya kosong gitu dengan permainan warna, terus gitu kayak ada sedikit topi-topi. Terus kita lihat ke bawah itu ada satu pintu dan ada beberapa jendela, terus ada kayak itu tuh model-model apa itu, kayak ada keramik-keramik gitulah, jadi yang mempercantik unitnya sendiri. Balik lagi untuk tipenya sendiri ini di 48 dan luas tanah di 72, tapi untuk ini ya variatif ya, ini seperti saya bilang tadi. Ini mukanya sendiri itu di 6 meter, sedangkan panjangnya itu di panjangnya itu total di 12 meter. Jadi muka di 6 meter, panjang ke belakangnya di 12 meter. Nah, untuk carportnya sendiri ini di depan kita bisa lihat ada carport. Ini carportnya. Ini carportnya sendiri dia lebarnya di 5 meter, lebarnya di 3 meter, terus panjangnya itu ke sampai yang jendela itu di 5 meter. Jadi untuk carportnya ini ukuran di 3 kali 5, cukuplah buat satu mobil dan beberapa motor. Terus untuk tamannya sendiri ini juga di 3 meter. Jadi kan tadi mukanya 6 ya, jadi 3 meter ke carport, 3 meter ke taman.
Untuk panjangnya sendiri ini taman di 4 meter, jadi beda 1 meter dengan carport tadi. Yuk kita langsung aja lihat tampak ininya, jendelanya. Nah ini ada kayak keramik gitu ya, jadi di badannya ini ada permainan ini nih, jadi kelihatan lebih cantik. Terus untuk jendelanya ini juga cukup lumayan gede ya, jadi untuk pencahayaan ke dalamnya cukup bagus. Ada jendela itu, terus di sebelah taman ini ada teras, terus ini teras ini, cuma sayangnya sebenarnya terasnya ini nggak dipulin ya sampai ke ujung situ ya, mungkin ya keinginan dari developernya, tapi sebenarnya tanggung aja kalau untuk kalian ya, kalau menurut saya. Jadi bagusnya sih sebenarnya langsung dilurusin, jadi nanti di ujung situ ini yang belum ini kalian bisa taruh kursi-kursi atau tempat apalah, jadi lebih bagus. Terus atasnya sendiri ada kayak apa ini ya, kayak topi-topi, terus ada satu lampu, tapi sebenarnya ini jatuhnya sih bukan topi ya, karena dia itu kayak dak-dakan dari bangunan yang atas. Nah, kayak gini. Jadi kalau hujan biasa dia nggak akan basah nih, posisi di bawah sini masih ketutup lah dari atas tadi. Terus untuk ininya, pintunya kayak gini, jendelanya kayak gini. Terus untuk bahannya sendiri, kalau ini menggunakan aluminium, dia pakai aluminium bahannya itu ya. Ini pakai aluminium. Terus untuk pintunya dia menggunakan kayu, cuma untuk kayunya jenis apa saya kurang tahu ya. Oh ya, nih kalau kita lihat di sini itu di pintunya dia nggak pakai kunci gitu. Jadi nggak pakai kunci, iya dia pakai kunci, tapi kuncinya beda dari yang biasanya. Dia menggunakan udah smart key, jadi dia udah nggak pakai kunci yang kayak biasanya gitu, tapi dia menggunakan sidik jari. Teknologi sekarang lah, rata-rata udah kayak sidik jari gitu. Sebenarnya nggak tahu ya lebih aman atau enggaknya, karena saya sendiri juga belum pernah pakai. Nah jadi kayak gitu. Kalau tampak dari depannya, kita lanjut aja langsung ke dalam. Cuma ke dalamnya kita ke rumah yang sebelah sini. Yuk. Nah kita buka. Jadi kalau kalian masuk ke sini nih, ke dalamnya itu langsung ada kayak ruangan kosong. Ruangan kosong dia ini ukurannya di 2 sekian lah, 2 sekian meter. Jadi hampir 3 meter sih. Kalau tamannya kan tadi 3 meter ya. Tuh. Ini taman 3 meter, cuma ini bedanya sedikit ada kepotong ke sini nih. Ada sedikit potongannya. Jadi nggak 3 meter full, dia di 2 meter sekian. Jadi ruangan kosong gitu. Untuk lantainya sendiri dari granit ya, 60 kali 60. Pas masuk itu kalian langsung lihat ruangan kosong, terus ada satu pintu dia akses ke belakang. Cuma untuk itu nanti kita lihatnya ya. Kita langsung ke sebelah sininya. Jadi pas habis ruangan kosong ini, itu di sebelah sininya tuh kayak ada jalannya. Dia itu menuju ke 2 kamar dan 1 kamar mandi. Jadi ada 3 pintu di situ, 2 pintu kamar tidur dan 1 pintu kamar mandi, dan ada kelihatan tangga menuju ke lantai atasnya. Nah, sebelum review itu kita lihat dulu atapnya ya. Nih kayak gini nih. Wow, ini cukup tinggi banget ya ketinggiannya tuh. Kalau dari lantai bawah ini dia menuju ke atap atas itu cukup tinggi. Nih, dia cukup tinggi, kurang lebih di
5 meter dia ada ketinggiannya, karena emang langsung ke situ ya, ke mana itu, ke atap. Modelnya kayak ini. Terus ada satu lampu di situ, jadi kesannya lebih elegan ya, karena dia lebih tinggi gitu. Yep. Langsung aja kita lanjut ke sini dulu. Nah, pas masuk kalian lihat langsung ada pintu menuju akses belakang. Dia itu langsung menuju ke dapur sama taman belakang. Cuma mohon maaf ini sedikit berantakan karena di sini sedang ada sedikit perbaikan di unitnya. Yep, modelnya kayak gini untuk dapurnya. Dapurnya kayak gini. Terus ada tamannya. Nih, taman belakangnya. Cuma belum dirapihin karena belum ditempatin juga. Nah, kayak gini. Cukup luas ya tamannya. Jadi untuk kalian ingin pelebaran lagi masih bisa nih. Kalian jadiin ruang makan di sini. Jadi kalian lantai, kalian jadiin ruang makan, terus atapnya ini tinggal kalian tutup. Kalau tampak belakangnya kayak gini nih. Nah, jadi di belakang sini itu ada taman. Di situ ada ini dapur, terus toren. Kayak gini lah dia kelihatannya. Di atas dapur ini kayak ada dak-dakan gitu. Dak-dakan, jadi dapurnya nggak akan begitu nyiprat air lah kalau hujan. Nah, dak-dakannya itu buat toren air di atas. Paling gitu. Nah, lanjut lagi kita ngelihat ke kamar tidur dan kamar mandi. Kita ke mana dulu ya? Ya udah, kita ke sini dulu, ke kamar yang sebelah sini. Dia kayak ruangannya berapa ya, kalau satu granit itu 60 kali 60, dia ini ada sekitar 1, 2, 3 setengahan lah, 3 setengahan, dan sebelah sininya itu 1, 2, 3, 4 setengah. Kalian bisa hitung sendiri ya berapa ukurannya. Terus di kamar ini dia ada satu jendelanya kayak gini modelnya. Dia bahannya masih aluminium. Yuk, terus pengembukannya kayak gitu. Nah, kayak gini. Terus atap-atapnya dia kayak gini. Nah, atapnya kayak gini. Dan menggunakan satu lampu. Nah, lampunya cukup kelihatan. Nah, satu lampu di tengah. Ya kayak gitulah. Kita lanjut lagi ke kamar yang pintunya. Untuk pintunya kita lihat dulu bahan pintu kamarnya. Kalau tadi yang di depan itu pintunya menggunakan apa namanya, sorry gerak sendiri stabilizer. Nih, kalau ini pintunya menggunakan triplek. Kalau tadi kan depan full kayu, kalau ini dia tengah-tengahnya triplek. Terus kalau yang kayak gini nih, ini kayak rangkanya, pinggir-pinggirnya ini rangka. Jadi triplek yang ada rangkanya gitu lah. Nah, tampaknya kayak gini pintunya. Yuk. Kita lanjut ke kamar sini, kamar yang sebelah sini nih. Nah, ini jatuhnya sih kayaknya kamar utama. Nah, nih. Kalau kita lihat, pintunya bahannya sama kayak yang tadi, dia kayak triplek tapi ada apa namanya, ada tulangnya gitulah. Nah, untuk luasnya sendiri dia ada satu granitnya itu kan 60 kali 60. Dia ada 1, 2, 3, 4 granit. Terus kalau yang ke sini dia ada 2, 3, 4 juga. Kalian bisa hitung sendiri. Ya, modelnya kayak gini dia. Ada jendela yang cukup lumayan gede. Kalau tadi di kamar yang tadi satu, ini ada 2 jendela. Cuma yang kacanya, satu kacanya itu nggak bisa dibuka, jadi permanen gitu.
Jadi yang bisa dibuka tetap yang ini satu aja, bukan kayak gini. Jadi gede juga sih, cukup bagus untuk penerangannya ke dalam kamar ini. Jadi kalau kalian udah siang tuh nggak perlu nyalain lampu, jadi cuma bisa buka jendela juga udah terang. Udah kayak gini. Terus ini ada kayak space apanya ya, space kayak gini lah, bisa kalian jadiin lemari itu di sebelah sininya. Untuk atapnya sendiri kayak gini, masih sama kayak tadi modelnya. Terus ada satu lampu. Oh, ini ada sedikit yang berbeda. Ini ada space ini. Jadi kayak ini nih akses yang tangga tadi, tangga ke atas itu, jadi ada kesininya juga. Susah stabilin kameranya. Nah, ini ada kayak gininya. Yuk, udah. Paling gitu. Nah, jadi kayak ada ini nih, apa sih namanya ya? Ya kayak ada dak-dakan dari tangga yang menuju lantai 2-nya, menuju mezaninnya, kayak gitu. Oh, kita langsung ke atas. Oh ya, sebelum ke atas kita benar. Kita lihat dulu kamar mandinya kayak gimana. Nah, inilah kamar mandinya, kurang lebih kayak gini. Dia klosetnya duduk. Terus di atasnya itu ada kayak jendela buat pencahayaannya. Sama ada kayak lubang anginnya gitu, ada. Jadi buat sirkulasi. Ininya kayak gini, shower. Kayak gini lah. Sip. Kita lanjut lagi. Oh, pintunya. Kalau pintunya plastik. Ini plastik ya kalau untuk kamar mandi. Terus lanjut ke atas. Jadi kita lanjut ke atas. Oh iya, untuk ke atas ini dia bukan dak-dakan. Jadi tadi bukan dak-dakan, cuy. Jadi dia modelnya dari kayu, nih, dari kayu, tapi dia kayu yang dirangka. Ada rangka, pakai besi dia. Besi yang cukup gede-gede sih. Jadi dia tangga kayu menggunakan rangka besi gitu. Istilahnya apa saya juga kurang tahu ya. Jadi mohon maaf kalau kalian tahu istilahnya apa, bisa komen di bawah. Ke atas kayak gini. Nah, yuk. Kalau di atasnya itu kayak gini kurang lebih, dia ada apa namanya ini? Ada mezaninnya, dia ada mezaninnya. Nah, tampaknya kayak gini. Kalian bisa gunain mezanin ini buat jadi ruang keluarga ataupun ruang keluarga. Kalau ruang keluarga terlalu kekecilan ya. Kalian bisa jadi ini ruang kerja sih. Kayak buat bapak-bapak bisa nih jadiin tempat kerja di sini. Terus itu akses pintu menuju balkon. Menuju balkonnya. Terus kalau dari mezaninnya ini kalian bisa lihat ke bawah. Nah, kayak gini bisa kalian lihat ke bawah, ada itu yang tadi pintu ke dapur, terus ini kamar mandi, ada apa namanya, 2 pintu kamar tidur, terus ada tangga nih menuju ke mezaninnya ini. Set. Nah, terus pas di sebelah mezanin ini ada pintu, satu pintu dia akses ke balkon. Yuk. Nah, balkonnya kayak gini. Cuma mohon maaf ini saya sedikit buru-buru cepet karena ini mic-nya mau habis baterai, Cuk. Jadi nah pokoknya kayak ginilah penampakannya, dia cor-coran, terus langsung tralisnya ini dari kayak besi-besi gitu. Syup, di balkon ini kalian akan disajikan pemandangan-pemandangan dari pegunungan, terus sawah, terus kayak danau, tapi sebenarnya ini bukan danau, adalah sawah yang karena lagi musim hujan jadi dimanfaatkan untuk tambak ikan. Jadi kayak gitulah. Yuk, kita putar langsung kameranya. Yuk, paling kayak gitu. Kalau kita ringkas dari unit ini, dia tipe 48/72 standarnya. Terus untuk apa namanya,
Dari depan itu ada carport, ada taman depan, terus pas masuk ada ruang kosong, ruang serbaguna gitu. Dia bisa kalian gunakan jadi ruang keluarga ataupun ruang tamu. Terus di bawah lagi tuh ruang kosong, ada dapur, ada kamar tidur 2, ada kamar mandi, terus ada taman belakang. Terus pas ke atas itu, tangga ke atas itu ada mezanin gitu. Terus di mezanin ada satu pintu menuju akses ke balkon. Dan dari balkon itu bisa kalian lihat kayak tadi pemandangannya indah banget. Yuk, mohon maaf ini mic saya mau habis. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Makasih.